Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ayatan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayat. Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada siang hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan satu rangkaian ibadah wajib kita dari melaksanakan ibadah puasa, dan kita melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Ramadan pada siang ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan Allah menerima ibadah kita dan Allah melipat gandakan pahala, dan endingnya kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, tanpa terasa ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita sudah hampir sampai pada 10 hari pertama awal Ramadan. 10 hari kedua sadhum maghfirah, dan 10 hari yang kelima akhir ba'du minan nar. Beberapa hal yang perlu kita cerna di dalam melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya adalah di penghujung Ramadan kita diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat sesungguhnya secara mendasar itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang diberikan, yang dibayarkan ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mengantarkan ibadah puasa kita ke hadirat Allah SWT. Puasa, tamu yang istimewa ini akan kembali menghadap Allah, dan ketika kembali menghadap Allah, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dilengkapi dengan membayar zakatul fitrah. Sehingga zakat fitrah dibayarkan dan dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang satu zakat mal, zakat harta benda. Zakat harta benda itu banyak sekali, ada zakat masilan, binatang ternak dan sebagainya. Kalau kita sudah seorang profesi, makanya kita membayar zakat bisa dalam bentuk hitungan tahunan atau dibagi dalam hitung bulan. Penghasilan boleh. Pemerintah melalui badan resminya Basnas itu diperintahkan oleh negara untuk mengumpulkan zakatul mal, termasuk zakatul fitrah. Untuk zakat fitrah tahun ini Basnas menentukan besarnya itu antara 45.000 sampai 55.000 rupiah. Kita tahu bahwa saat ini kondisi beras dan cukup mahal, makanya ambil pertengahan antara 45.000 dan sampai 55.000 rupiah. Itu pasar semua. Lalu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya apa sih teman-teman zakat itu? Zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Tujuannya untuk membersihkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dalam jumlah tertentu untuk diserahkan
diserahkan kepada yang berhak menerima. Bisa hati waspada ini jamaah salat duhur yang dari Allah SWT. Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuannya, aturannya. Ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Ini beda. Satu barang rupiah 100.000, niatnya innamal a'malu binniyati. Niatnya untuk apa? Bayar zakat, untuk infak, atau untuk sedekah. Kalau zakat, ketentuannya adalah ciri-cirinya ya. Waktunya telah ditentukan. Zakat fitrah waktunya di bulan Ramadan. Zakat mal waktunya ditentukan 1 tahun. Orangnya juga telah ditentukan. Siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat, besarnya juga telah ditentukan. Kalau zakat fitrah, besarnya 2,5 kilo atau 3,5 liter, sehingga ketemu 45.000 kalau dalam pertemuan. Sedangkan zakatul mal, batas nisab, ketentuan batas untuk membayar zakat adalah kurang lebih 85 gram emas. Malah harga emas sekarang 500.000 kali 85 dalam kurun 1 tahun. Ada bruto, total, ada bersih, penghasilan bersih. Apabila kita mendapatkan penghasilan katakanlah 85 dikalikan 500.000 rupiah, sekitar berapa? Sekitar 45 atau sekitar. Kalau kita mempunyai penghasilan dalam 1 tahun sudah mencapai ketentuan itu, maka kita wajib membayar zakatul mal. Bisa dalam kurun 1 tahun. Biasanya orang banyak yang senang melaksanakan 1 tahun karena di bulan Ramadan pahalanya banyak. Tapi ada sekarang ada basnas dipotong langsung agar aman, dipotong langsung dengan gajinya. Itu saat ini sedang sudah digalakkan itu sehingga kita aman membawa take-home harta yang kita miliki, gaji yang kita peroleh sudah bersih, dibawa ke rumah sudah dipotong zakatnya. Ini alhamdulillah luar biasa. Sedangkan siapa yang berhak untuk menerima itu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa fil sabil. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir miskin. Fakir dan miskin. Pengurus, panitia, tapi ada ketentuannya. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang dalam berhutang, punya hutang besar. Nah saat ini sedang mengalami pinjol. Masya Allah, gara-gara pinjol banyak orang terjerat dan banyak orang menanggung diri karena pinjol. Subhanallah. Orang yang dalam perjalanan musyafir, dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan sebagainya yang habis akal, itu orang-orang yang berhak menerima zakat dari orang-orang yang membayar zakat. Muzaki, ini zakatul mal. Lalu yang kedua infak. Ini beda, hartanya sama yang diberikan, tapi niatnya innamal a'malu binniyat beda. Ya. Di sana terangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sab'ana sanabila fi kulli sunbulatin ataw habba wallahu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, infak di jalan Allah, bagikan orang yang menanam sebulir biji tumbuh menjadi 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai berbuah menjadi 100 buah. Berapa kan itu? 700. Satu tanaman, satu buah tanaman. Itu perumpamaan. Jadi Allah melipat gandakan para orang yang infak. Contohnya itu apa? Ini penanaman yang merah.
masuk kota niatnya infak, untuk membangun masjid infak, untuk membangun sekolah infak, untuk membangun rumah sakit infak, untuk membangun jalan infak, yang digunakan untuk kemaslahatan umat itu infak, dan Allah melipat gandakan pahala. Dan ketika orang yang berinfak, kendati pun dia sudah meninggal dunia, tapi ini masih berjalan, maka dia masih mendapatkan tujuan pahala. Contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bang Ar-Raji di Mekah itu kan dari zaman Nabi yang menginfakkan harta yang begitu banyak, sampai sekarang dia akan berkembang terus. Siapa yang membangun masjid ini, kendati pun sudah pensiun, bahkan sudah meninggal dunia, dan dia berinfak, dia mendirikan ini, dan ini masjid ini masih dipakai, maka dia tetap mendapatkan pahala. Siapa yang bangun rumah sakit ini, siapa yang membuat referensi sebuah penemuan, katakanlah untuk kepentingan kesehatan, kendati pun dia sudah meninggal, dia digunakan untuk kepentingan untuk umat, dan niat ibadah itu tetap mendapatkan pahala. Jadi bukan berarti orang yang uang yang usaha tidak ada, semua untuk masyarakat umat. Itulah biasa. Ini infak. Jadi infak itu luar biasa. Berapa besarnya tidak ada ketentuan. Ketentuannya hanya ikhlas. Mau berapa? 100 rupiah, 1000 rupiah, 1 juta, silakan. Tidak dibatasi. Tapi kalau zakat dibatasi 2,5% saja. Sengakun hartanya banyak ya 2,5%. Kalau ini hartanya banyak, makin banyak infak, makin banyak pahala. Lalu yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah membersihkan sesuatu pada orang lain sehingga orang lain menjadi senang, memberikan sesuatu kepada orang lain menjadi orang lain yang diberi menjadi senang. Apa itu sama? Memberi makan orang yang sedang kelaparan. Kalau di bulan Ramadan memberi makan orang yang sedang berpuasa berbuka puasa. Kita jangan ada kekorban masih bulan-bulan puasa saja kita memberi makan, senang, dia senang. Alhamdulillah, dapat itu adalah sedekah. Bahkan kita mentraktir kawan sendiri. Oh, saya dapat uang kafir nih. Nah, bulan atau uang dapat ini mentraktir. Kalau niatnya sedekah, insya Allah jadi sedekah. Walaupun sama orang kaya. Oh, kita sama-sama bonus nih. Ayo kita makan bersama. Sedekah. Sedekah tidak mengenal orang fakir dan miskin, tapi siapa yang mau berbagi pada orang lain, sesungguhnya orang yang telah berbagi itu akan mendapatkan lebih dari nilainya dari Allah. Baik itu pahala, baik itu kelebihan yang lain, dan Allah akan memberikan limpahan pahala. Wal kalimatus thayyibatu shadaqah. Bahwa kalau memang tidak mampu memberikan atau mentraktir orang atau memberikan kepada fuqara masakin atau tetangga kanan kiri, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang bagus, perkataan yang menyentuh hati, perkataan yang menenangkan, yang tidak menyakitkan, itu juga sedekah. Nah, apalagi mau izin ini para rekan-rekan yang di dinas kesehatan memberikan pelayanan yang baik, sudah sedekah pahala luar biasa, apalagi memberikan motivasi orang yang sakit, subhanallah. Tapi pelayanan situ melayani orang-orang yang sakit sehingga menjadi sehat itu pahalanya luar biasa. Cinta di jalan Allah luar biasa, subhanallah. Ya bukan hanya itu ya, saudara-saudara kita yang di luar itu juga bisa. Semua ladang tujuannya yang mengharapkan ridha Allah SWT, apalagi kita mampu berbagi, itu adalah sedekah. Jadi ya masalah dulu yang dirahmati Allah SWT ini sedang berbagai besar saja, nanti detailnya perhitungannya batas nisab itu tidak mungkin diberikan dalam waktu yang sesingkat ini. Tapi cirinya adalah bahwa zakat adalah waktunya telah ditentukan, besarnya telah ditentukan, orang-orangnya juga telah ditentukan, besarnya 2,5%. Batas nisabnya kira-kira 85 gram emas dipadatkan itu zakat. Kapan saja diberikan. Infak adalah memindahkan barang untuk kepentingan orang banyak, kemaslahatan umat, baik untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan sumur,
dan kemaslahatan untuk yang berjalan terus. Ketika orang itu pun telah dipanggil Allah, nanti dia kemudian telah mendapatkan pahala surga. Itu infak. Dengan setelah kita membayar zakat, sisanya lebih, mari kita infakkan. Atau infaknya kapan saja memberikannya. Setiap hari infak boleh. Kalau zakat hanya dalam 1 tahun dengan batas penghasilan. Sedangkan sedekah adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan orang lain, tetangga kanan kiri, makanan. Kalau tidak membayar itu, mungkin kita ya bersenyum kepada orang lain sehingga orang lain senang pun sedekah. Bahkan kalimat thayyibat sedekah, dan kalimat yang santun yang bijak itu pun menjadikan sedekah. Jawab salat dulu yang berhormat Allah SWT. Demikian kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan di dalam mengisi apalagi di bulan suci Ramadan ini menjadi ladang ibadah, dan mudah-mudahan kita bisa secara detail membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Mari kita niati, dan kita niati bahwa setiap penghasilan yang ada dalam kita ada kewajiban untuk dibayarkan. Zakat adalah untuk membersihkan, dan apabila tidak dibayarkan jelas akan terkena siksa, terkena dosa. Tapi infak untuk melibatkan dengan pahala, tidak dibayar tidak apa, tapi tidak dibayarkan dimakan pahala. Sedekah untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Setidaknya dengan kita senang berbagi, kita akan mendapatkan ujian pahala, dan kita akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.